Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan, baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, ringan langkah kita, luang waktu kita. Yang terkhusus sekali adalah kita telah dianugerahkan nikmat iman dan Islam yang masih terhunjam dalam dada kita masing-masing, sehingga saat dan detik ini kita masih dapat merasakan nikmat tersebut, sehingga kita buktikan keimanan kita dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diridhai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang senantiasa kita istiqomah untuk menegakkan syariatnya, istiqomahlah pula kita untuk menghidupkan sunnahnya, dan istiqomahlah pula kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan penuh harapan kita mendapatkan pertolongan di yaumil mahsyar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sangat singkat ini mari sama-sama kita manfaatkan untuk kita isi dengan ta'alim ataupun dengan berzikir kita kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Di pagi hari yang sangat cerah ini, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu-lalu, bahwa suasana Ramadan sudah mulai terasa sampai saat ini. Sudah mulai terasa, bisa kita lihat di televisi iklan-iklan sirup, iklan-iklan untuk berbuka puasa, iklan-iklan sahur, obat-obatan pun sampai dikeluarkan, ya kan? Supaya apa? Karena kadang banyak alasan orang untuk berpuasa tidak berpuasa itu. Alasan umum, aduh, emah, nah, itu dia, ya kan? Kenapa nggak puasa? Aku asam lambung, ada asam lambung. Memangnya kita nggak punya asam lambung, ya kan? Nah, kita semua ada asam lambungnya, kita semua ada emahnya. Tapi tinggal kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut. Nah, itu dia. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Sya'ban ini, bahkan di penghujung-penghujungnya, senantiasa para dai, para ustadz, para kiai senantiasa menyinggung tentang bulan Ramadan, ya. Karena begitu besarnya, begitu agungnya, dan bulan Ramadan itu termasuk bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Bahkan hadis yang sangat populer, ya kan, yang sangat populer dikatakan bahwa belum pun datang bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan gembira, dengan senang hati, penuh dengan keimanan. Maka jasad kita ini Bapak Ibu diharamkan untuk kena api neraka. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadi alani. Nah, itu dia. Belum masuk bulan puasa, ya kan? Belum masuk Ramadan.
Nah, di bulan Sya'ban ini apa yang harus kita persiapkan? Yang terutama sekali adalah persiapan kita menuju Ramadan adalah iman dan takwa kita, agar begitu masuk di bulan suci Ramadan kita sudah enjoy, sudah happy, gak ada beban sama kita, gak ada beban. Jadi jangan dijadikan Ramadan itu menjadi beban. Aduh, udah dekat Ramadan, bagaimana ini baju raya anak-anak belum bisa dibeli, job nggak ada, ya kan, baru dirumahkan dari perusahaan, jadi masalah. Nah, bagi kita yang orang beriman, jangan jadikan masalah. Kita tahu kuncinya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Tapi tentunya memang berusaha dan berdoa itu senantiasa harus balance, ya kan? Jangan kita sombong dengan kekuatan kita, jangan kita sombong dengan kemampuan kita. Kalau nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak akan terjadi. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja kira-kira persiapan kita di bulan Ramadan itu? Atau di sini saya akan membacakan satu hadis tentang pelaksanaan di bulan Ramadan. Hadis ini cukup panjang yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad Al-Bazzar, Baihaqi dan dari kitab At-Taghrib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsan khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum khuluf famissaimi atyabu indallah min rihil misk wa tastaghfiruka lahumul hitan hatta yu'tiru wa yuziyanallah azza wa jalla kulla yaum jannatahu summa yaqulu yushiku ibadi as-salihuna ayyulqu anhumul maunah wa yasiruhu ilaika wa tusaffadu fihi maradatul syayatin fala yakhlusu fihi ila makanu yakhlusun ilai fi ghairi wa yaghfur lahum fi akhir lailihi. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadr? Qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan, kata Rasul. Ada dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Kita beruntung Bapak Ibu sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu nanti. Maka ini kenapa kita bahas sebelum masuk Ramadan, supaya kita lebih semangat berpuasa itu, ya kan? Karena apa? Ternyata puasa itu, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, salah satunya di sini ada 5 kelebihan, 5 keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan karunia yang 5 perkara ini, 5 masalah ini, itu sebelumnya tidak ada pada umat-umat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada. Ini khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW bagi yang melaksanakannya. Yang pertama apa? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Itu salah satunya. Orang yang berpuasa itu Bapak Ibu, walaupun bersih bagaimanapun juga kita menyiwak gigi kita, menggosok gigi kita ketika kita setelah sahur, kan kita disunahkan untuk bersiwak atau menggosok gigi, ya kan? Kalau kita sedang berpuasa di siang harinya itu bau. Namun baunya orang yang berpuasa itu di hadapan Allah, ya kan, itu nanti di surga
sama dengan wanginya dengan minyak kasturi. Kita sampai sekarang belum pernah tahu bagaimana minyak wangi kasturi. Yang ada dijual di botol-botol itu, yang murah-murah itu, yang sedang-sedang itu belum seberapa lagi Bapak Ibu wanginya. Itu aja pun kita kadang udah enak rasa kita, ya kan? Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, walaupun memang bau orang yang berpuasa itu sama dengan minyak kasturi nanti di akhirat nanti, janganlah pula kita malas gosok gigi, ya kan? Pingsan pula nanti orang lawan kita berbicara siang-siang. Karena kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Ketika perut kita kosong, itu kan asam lambung. Kembali kepada asam lambung. Memang asam lambung itu, zat asam lambung itu akan naik, ya kan? Nggak enak perasaan kita. Itu dia kelebihan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampun untuk mereka sampai mereka berbuka. Ketika kita berpuasa Bapak Ibu, mulai imsak sampai menjelang berbuka nanti, seluruh ikan-ikan yang ada di air, bahkan mungkin ikan yang ada dalam hidangan kita untuk berbuka puasa itu, mereka mendoakan kepada kita yang berpuasa. Masya Allah, seluruh makhluk ikan yang ada di air mendoakan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan saja kelebihan itu, ya kan? Itulah keutamaan kita berpuasa di bulan suci Ramadan tadi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Salah satu pahala atau hadiah bagi orang-orang yang berpuasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, itu surga sudah menunggu dan Allah menghiasinya. Setiap bulan Ramadan itu surga itu dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan aja, seorang yang maha kuasa menghias tempat tinggal kita nanti. Tak terbayangkan kita bagaimana ketika kita di dunia, orang yang berkuasa, ya kan, orang yang berkuasa di dunia saja dia menghias ataupun membangun suatu bangunan di dunia, bagaimana megahnya itu orang yang berkuasa di dunia. Karena lagi Allah yang maha kuasa membangun istana di surga untuk orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan. Itu dia, ya kan? Maka jangan kita sia-siakan. Ayo sama-sama kita manfaatkan, persiapkan diri kita dari sekarang. Siapkan badan kita, kesehatan kita, ya kan, fisik kita, agar jangan sampai nanti begitu bulan Ramadan banyak alasan yang tidak masuk di akal. Kemudian apa lagi karunia yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW? Yang keempat, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga dia tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain. Setan itu dibelenggu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, keluar tengah malam dari rumah kita mau iktikaf ke masjid, usah takut, ya kan? Yang tinggal jauh di Blok J sana, setan itu dibelenggu. Gak ada lagi apa namanya yang bergentayangan tuh, nggak ada. Jadi yang kita lawan tuh hanya hawa nafsu kita. Itu dia, ya kan? Itu keistimewaannya. Jadi kita sebetulnya tinggal fokus saja kita. Hanya saja hawa nafsu itulah sebagai musuh kita nanti. Itu yang harus kita tundukkan. Maka salah satunya untuk menundukkan hawa nafsu itu kita dengan melaksanakan puasa. Puasa itu Bapak Ibu salah satunya adalah untuk melunakkan, untuk menjinakkan hawa nafsu kita. Kita lawan.
Dan puasa itu menempa kita untuk kita lebih bersabar lagi. Bagaimana tidak? Saya bilang kan hawa puasa sudah mulai. Sedang udah berapa hari ini kita suhu di Nelayan Indah itu saya ukur beberapa hari ini udah di atas 25 derajat Celcius. Itu aja udah mulai terasa panas. Ya kan? 2 hari yang lalu itu 25 derajat Celcius itu. Itu pun terasa panas. Bayangkan saja, kita yang belum puasa terasa panas, ditambah kita puasa lagi nanti, biasa suhu puasa itu biasa naik, ya kan? Disitulah kita harus ditempa kesabaran kita untuk menghadapinya. Nggak terbayangkan kita Bapak Ibu, coba kita sedang berpuasa sambil bekerja, tiba-tiba ada orang nenteng bawa air yang berembun, ya kan? Ada air yang berembun. Di tengah hari lagak pula dia tuh sambil jalan-jalan disedotnya pula. Jangan kita kutuk, jangan kita caci, jangan kita marahi, sabar kita. Kalau mampu ingatkan saja, ingatkan, ya kan? Itulah ujian kesabaran kita. Di bulan Ramadan itu kita ditempa untuk kita belajar sabar. Yang kelima, pada malam terakhir bulan tersebut, bulan Ramadan maksudnya, mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Rasulullah bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full penuh Bapak Ibu, ya kan? Itu akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau menurut daripada hadis ini kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sahabat bertanya, "Apakah malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar ya Rasul?" Tidak. Jerih payah kita melaksanakan ibadah puasa Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, semuanya itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya kan? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Tuh kelebihan Ramadan. Makanya umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, tapi amalnya panjang-panjang. Kalau umat sebelum Rasulullah itu umurnya panjang-panjang, tapi amalnya pendek-pendek. Satu amal dinilai hanya 1 pahala. Kalau umat Nabi Muhammad enggak, 1 amal 10 kali lipat pahala. Bahkan ada berlipat ganda lagi. Sampai 700 kali lipat. Itu kelebihan kita sebagai umat Rasulullah. Maka kita bersyukur kita berada dalam sebagai umat Rasulullah SAW. Maka salah satu tanda syukur kita sebagai umat Rasulullah, perbanyak sholawat. Itu tanda membuktikan diri kita bahwa kita cinta dan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh amal ibadah umat Nabi Muhammad ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah ini yang 5 macam tadi itu hanya dapat di bulan Ramadan. Hanya dapat di bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Kita kan sering imam berdoa mulai dari bulan Rajab, karena nuansa Ramadan itu sudah mulai tercium di bulan Rajab. Iya kan? Ada doa yang dilantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jauh hari sebelumnya kita senantiasa berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Ramadan, dan sampaikanlah umur sampai bulan Ramadan. Dan senantiasa kita aminkan.
Tapi itu jangan hanya sebatas doa. Persiapkan. Apa persiapan kita? Di bulan Rajab, bulan Sa'ban, latih diri kita itu dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Perbanyak sedekah kita. Ya. Sedekah itu Bapak Ibu nggak menuntut banyak, nggak menuntut besar, ya kan? Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak mesti, aduh aku nggak ada duit banyak ini cukup, enggak. Bersedekah itu dikala senang, dikala lapang, dikala sempit, dikala susah. Itu dia. Karena kita nggak dituntut banyak, nggak dituntut harus banyak bersedekah, enggak. Yang penting adalah niat kita ikhlas lillahi ta'ala, maka semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 keutamaan itu tadi Bapak Ibu, salah satunya kenapa mulut kita bau, walaupun bau, siwak itu, gosok gigi itu disunahkan. Makanya kan ada siwak, kayu siwak itu. Sebetulnya itu besar pahalanya kita mempunyai kayu siwak itu, ya kan? Besar. Tapi itu sunnah. Ketika kita mau sholat itu bersiwak dulu. Kalau nggak ada kayu siwak, boleh kita pakai kain. Pakai ini boleh, pakai ujung baju pun boleh. Kalau ibu-ibu pakai apa, telpung itu pun boleh. Intinya kita menggosok gigi. Kalau dulu kan belum ada sikat gigi, pakai siwak, ya kan. Bahkan dulu saya masih mengalami itu waktu saya dulu pakai batu bata lagi gosok gigi supaya putih, ya kan. Batu-batu dihaluskan, digosokkan ke gigi kita. Tujuannya apa? Supaya gigi kita itu bersih dan hilang baunya. Maka siwak itu, gosok gigi itu adalah sunnah Rasulullah. Setiap kita mau sholat, sunnah kita untuk gosok gigi. Menghadap Allah itu harus wangi mulut kita, ya kan? Harus wangi. Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika kita berpuasa, bahwa bersiwak itu pun ada pelarangan. Pelarangannya itu ketika sudah tengah hari ke sore itu kita ada pelarangan untuk bersiwak. Tapi kalau dari pagi sampai menjelang tengah hari itu diperbolehkan untuk menggosok gigi. Bagi orang yang terlambat pagi-paginya menggosok gigi, ya kan, dibolehkan. Tapi kalau sudah mulai siang sampai menjelang berbuka, nah itu kita tidak dianjurkan untuk bersiwak. Tidak dianjurkan. Karena kan kita merasa nggak enak mulut kita, kan kita mau gosok gigi aja. Kan gitu dia. Kalau nggak enak mulut kita. Menggosok gigi ini lebih bagus memang. Tapi ketika kita berpuasa, ada pelarangan-pelarangan atau tidak boleh kita untuk sembarangan menggosok gigi atau bersiwak. Kemudian tadi ikan-ikan beristighfar kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumul rahmanu dan sesungguhnya orang yang beriman itu beramal soleh, niscaya Allah yang Maha Rahman akan menjadikannya orang yang dicintai di dunia. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia akan berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, aku mencintai orang itu, hendaklah kamu juga mencintainya. Lalu malaikat Jibril mencintai orang itu dan mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang itu, hendaklah kalian juga mencintainya. Orang yang dicintai oleh Allah, ya kan, Allah akan mengumumkan kepada para malaikat, khususnya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengumumkannya ke seluruh para malaikat bahwa Allah mencintai si Polan. Kalau sudah diumumkan malaikat Jibril kepada para malaikat dan seluruh malaikat itu mencintai
hamba Allah tersebut, kalau kita sudah dicintai Allah dan sudah dicintai oleh para malaikat, Bapak Ibu, berarti kemuliaanlah yang kita dapatkan. Itu dia. Ya kan? Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendapatkan kemuliaan. Kalau sudah kemuliaan yang kita dapatkan, apalagi? Semua masalah, semua hal yang ada di dalam kehidupan kita itu akan terasa indah rasanya. Musibah yang datang kepada kita pun enak rasanya kita, tidak menjadi beban kepada kita, ya kan? Belum mendapatkan pekerjaan, tidak menjadi pemikiran. Yang penting kita ada mau berusaha untuk bekerja, untuk mencari. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam beberapa hari ke depan ini kita kan tinggal menghitung hari lagi nih untuk memasuki bulan Ramadan ini. Ayo sama-sama kita persiapkan diri kita, ya kan, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan maksimal, dengan penuh kesehatan, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa itu penuh dengan keimanan, dapat kita merasakan bagaimana nikmatnya kita melaksanakan di bulan Ramadan, sebagaimana yang senantiasa kita lanturkan rindu kita di bulan Ramadan, ya kan, kesempatan kita, bahkan sampai orang kalau sudah habis Ramadan dia rindu supaya ditemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Sekarang Ramadan sudah di pintu gerbang, sama-sama kita persiapkan diri kita, perbanyak amal ibadah kita, agar kita nanti begitu masuk di bulan Ramadan, kita tidak gamang lagi untuk beribadah, ya kan, tidak gamang lagi kita. Persiapkan kita, fisik kita. Kenapa? Tarawih kita akan kita laksanakan. Kita di masjid ini kita melaksanakan 23 rakaat, kan perlu fisik juga yang kuat, ya kan. Kemudian tadarus, membaca Al-Quran, kita latih. Nah, maka bulan Ramadan jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jangan sampai lepas Ramadan nanti udah lepas begitu saja, ya kan. Dari sekarang 1 lembar, 2 lembar, 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab yang wajib kita imani. Iqra'ul Quran ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an ya ashabi. Membaca Al-Quran, ya kan, itu akan menjadi syafaat bagi saudara nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita tidak mau baca Al-Quran, macam mana kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Nah, di bulan Ramadan itu perbanyak baca Al-Quran, perbanyak amal-amal soleh yang lain, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan ta'lim yang singkat ini menjadi motivasi kepada kita, karena beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kemudian nanti masjid kita ini alhamdulillah diisi juga dengan pengajian-pengajian nanti di bulan Ramadan, kuliah subuhnya, nanti ada datang tim safari Ramadannya, kan gitu, ada acara buka bersama di masjid, kita hidupkan ada tadarus juga di masjid. Ayo sama-sama kita hidupkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, khususnya di masjid kita ini, agar kampung kita ini, berawal dari masjid ini, keberkahan akan menyinari kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.